kawasan ini kawasan yang banyak potensi ya, termasuk lahan gambut dan satwa yang biodiversity yang tinggi, termasuk harimau Sumatera, gajah juga berdatangan antara kita temukan di sana, dan masyarakat sangat tergantung dengan kawasan ini untuk kehidupan mereka. Sedangkan kawasan ini merupakan kawasan hutan produksi yang masih produktif, merupakan salah satu kawasan hutan rawa gambut yang tersisa di Sumatera Selatan. Pagi hari di Desa Muara Merang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sejak subuh aktivitas masyarakat telah dimulai. Mengolah lahan pertanian dan hutan menjadi nafas kehidupan masyarakat di sini. Berladang, menyadap karet, dan mencari burung adalah sumber pendapatan utama mereka. Ini insya Allah direstui dengan Allah kan kita bisa panen. Walaupun sebaik mungkin kan alhamdulillah macam itu Pak. Ya bagus lah, termasuk bagus padinya macam ini. Itu sudah dapat berapa karung tuh, 6 karung. Sudah digiles kan berarti kita berhasil. Ini masih ada separuh ini Pak sampai ke ujung sana nih. Udah hujan pagi-pagi kan sekitar jam 6 turun dari rumah sampai ke kebun jam 7, jam setengah 8. Kemarin dapat 1.200.000, bagi 3, satu bagian yang tuan kebun, 2 bagian kan tukang potong. Jadilah untuk tambah-tambah isi dapur kayak gitu, jajan-jajan anak. Dengan segala kekayaan alam yang ada di sekitar mereka, masyarakat tidak juga tenang. Mereka mengolah lahan yang berstatus hutan produksi, hutan yang dikelola oleh negara. Selain itu, wilayah ini juga masuk rencana perluasan hutan tanaman industri untuk bahan baku kertas. Perusahaan ingin memperluas lahan mereka yang telah mengelilingi desa ini dengan akasia. Kurang lebih waktu itu 90-an kakak yang ada di Panjuran. Tapi kita mengerjakan lahan itu selalu mendapat intimidasi dari perusahaan besar. Nah, sehingga dalam kami bekerja itu tentunya jelas masyarakat tidak merasa aman. Dan keduanya dari pihak Dinas Kehutanan sendiri terus untuk melarang kami untuk aktivitas. Sementara kami di luar sudah tidak mempunyai lahan. Saat ini, lebih dari 1 juta hektar hutan Indonesia hilang dan rusak setiap tahunnya. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan HTI adalah penyebab utamanya. Kerusakan hutan menyumbang 85% emisi Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil emisi terbesar setelah Amerika dan China. Di sektor ekonomi, negara mengalami kerugian mencapai 71 triliun pada tahun 2005 sampai 2009 akibat kerusakan hutan. Lahan dan hutan yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi lebih dari 40 juta orang Indonesia semakin sempit. Kemiskinan di sekitar hutan pun semakin bertambah karena hilangnya sumber daya potensial dan wilayah kelola mereka. Dalam konteks bagaimana masyarakat, pemerintah daerah mengatasi kemiskinan, peningkatan taraf ekonomi, jalan satu-satunya adalah bagaimana masyarakat diberi hak kelola yang jelas dan bagaimana mereka bisa memproses, meningkatkan ekonomi mereka. Ini mendapatkan hak pengelolaan terhadap kawasan hutan itu bisa kita bangun kebun, kemudian kita bangun palawija,
Didorong oleh keinginan agar dapat beraktivitas secara legal, pada tahun 2008, masyarakat mengajukan usulan hutan desa kepada pemerintah. Usulan hutan desa sendiri dari lembaga desa sebenarnya. Lembaga desa mengusulkan ke Kementerian Kehutanan melalui Bupati. Inisiasi untuk hutan desa ini adalah inisiasi yang didorong juga oleh karena ada ekspansi dari perusahaan untuk menguasai kawasan itu, dijadikan HTI. Bagaimana ruang-ruangnya cepat direbut, paskanya nanti akan kita tata bersama masyarakat untuk bagaimana pengolahannya ke depan. Gayung pun bersambut. Bupati Musi Banyuasin menyetujui usulan hutan desa Muara Merang. SK pemberian hak pengelolaan hutan desa diberikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 21 Januari 2010. Kalau masyarakat ini mendapat hutan desa ini memang sangat bangga. Lebih membanggakan. Jadi dari hutan HP, kita masih banyak kekeliruan, mungkin dari perusahaan, dari kehutanan, mungkin dari situ ada. Tapi sudah terjadinya hutan desa ini sangat-sangat membangga untuk masyarakat. Itulah harapan masyarakat itu bertahan karena hutan desa itu menjadi hutan desa. Hutan desa Muara Merang memiliki luas 7.250 hektar. Menteri Kehutanan membagi dua zona dalam areal hutan desa, yaitu zona pemanfaatan untuk masyarakat membuka kebun dan zona perlindungan yang merupakan zona konservasi yang berupa hutan rawa gambut. Zona konservasi hutan desa Muara Merang dilindungi karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu, hutan rawa gambut di dalamnya berpotensi sebagai tempat menyimpan karbon. Dari BBH mencoba bersama-sama masyarakat setempat untuk menghitung berapa sih jumlah kandungan karbon yang ada di wilayah hutan desa Muara Merang ini. Hutan rawa gambut ini mempunyai potensi dalam carbon trading, artinya dalam perdagangan karbon. Harapan masyarakat bahwa juga ada masyarakat internasional yang bisa memberikan kontribusi untuk bisa berpartisipasi dalam rangka melakukan perlindungan di kawasan hutan rawa gambut ini. Ini akan jadi hutan rawa gambut satu-satunya di Sumatera Selatan dan terakhir, karena untuk di hutan produksi lalan, karena ini berada di kawasan hutan produksi lalan, itu hampir seluruhnya sudah menjadi konversi dari hutan tanaman industri. Pada saat masyarakat menjaga dan melindungi hutan desa mereka, 1 kilometer dari batas hutan desa, hutan alam beralih fungsi menjadi HTI. Alat-alat berat perusahaan terus menebangi hutan gambut yang tersisa. HTI misalnya, yang selama ini kita lihat semua terbabat habis tanpa ada sisa, dan justru kami menemukan ada rawa sekalipun yang kedalaman lebih dari 3 meter itu semua sudah tertumbang. Kalau kami jelas yang kita rasakan, hutan desa lebih berpotensi untuk bisa diselamatkan, dan hutan lindung ini semaksimal mungkin akan kita jaga sebagai pelindung bagi kehancuran atau kerusakan hutan tersebut. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zona pemanfaatan, masyarakat membentuk lembaga pengelolaan hutan desa. Lahan kelola adalah modal dasar bagi mereka. Jadi masyarakat itu perencanaan untuk buka perkebunan. Jadi sesudah tanam padi, maksud masyarakat itu dia bisa makan dari perkebunan. Seperti nak tanam peduli, nak tanam jagung, itu perencanaan masyarakat ke depan. Kalau kita lihat bahwa perbandingan antara 7.000 hektar dikelola oleh masyarakat dan 7.000 hektar dikelola oleh perusahaan, jelas bahwa konteks 7.000 hektar yang dikelola oleh rakyat akan lebih benefitnya agak lebih besar.
Pertama, bahwa mereka punya akses kelola yang legal dari pemerintah. Kedua, mereka bisa membuat sendiri apa istilahnya aturan, pola-pola mereka, pola-pola yang mereka selama ini dalam peningkatan ekonomi. Nah, jika di perusahaan jelas bahwa mereka akan kepentingan perusahaan yang paling banyak. Makanya masyarakat itu memang sekarang ini kekuatan. Itu memang yakin hutan desa itu akan meningkat kesejahteraan. Memang harapan masyarakat itu di situ. Harapan kami ya kayaknya kan cuma buruh di sini tempat yang orang-orang yang bermodal itu kan gitu, buruh tempat. Ya kami pengen punya kebun lah, pengen punya kebun dewek. Namun, semenjak disahkan pada tahun 2010, izin pengelolaan hutan desa Muara Merang belum juga dikeluarkan. Padahal masyarakat sangat berharap untuk segera membuka kebun di areal hutan desa. Sekarang kami tunggu saat izin pengolahannya, tapi belum ada kan gitu. Kalau saya berharap memang yang pastinya waktu pengusulan sampai saat ini sudah 1 tahun lebih, harapan kami semuanya tentunya adalah secepatnya pengelolaan itu untuk segera direalisasikan. Walaupun begitu, mereka tetap semangat dan bersatu untuk menjaga dan mengelola hutan desa Muara Merang sampai 35 tahun ke depan.